Saya menjadi amnesia karena kecelakaan mobil. Saya langsung tertawa. Kekayaan melimpah ini akhirnya datang kepada saya. Saya menariknya dan langsung berlari ke kantor urusan sipil. Menyelesaikan perceraian secepat mungkin. Namun saya tidak pernah menyangka bahwa tepat saat saya mendapatkan sertifikat perceraian, pada malam pertama saya bersiap memulai hidup santai sebagai orang kaya. Dia memulihkan ingatannya. Dan sepertinya dia bisa mendengar isi hatiku. Siapa kamu? Di atas ranjang rumah sakit yang putih. Istri saya secara nominal, seorang CEO perempuan es yang memiliki kekayaan triliunan, Liu Ruyan. Sedang menatapku dengan pandangan menilai orang asing. Melihatku. Kepalanya dibalut dengan selembar kain kasa. Wajahnya pucat. Namun kesejukan yang terukir dalam tulang itu dan dalam buku tidak berkurang sedikit pun. Dokter di sebelahku dengan wajah penuh penyesalan menggeser kacamatanya. Tuan Ye. Sangat menyesal. Kepala Liu terkena benturan. Menyebabkan amnesia selektif. Dia hanya melupakan segala hal yang berhubungan denganmu. Saya terdiam di tempat. Jantung saya pertama kali berdebar tak teratur. Kemudian gelombang kegembiraan yang tak dapat ditahan. Seperti letusan gunung berapi. Seketika meluncur ke puncak kepalaku. Lupa. Hanya melupakan bahwa saya masih memiliki hal baik seperti ini. Saya berpindah ke wajah yang sulit dijelaskan ini. Menjadi orang yang sama nama dan nama keluarganya yang tersiksa. Menjadi menantu tiri sudah 2 tahun penuh. Dalam cerita aslinya, protagonis Ye Xiao mencintai CEO S. Liu Ruyan dengan dalam. Berusaha menyenangkan dengan segala cara. Tetapi dia disiksa oleh Liu Ruyan dan sekelompok kerabat serta teman-temannya yang meremehkan, hingga hancur total. Akhirnya menjadi batu loncatan bagi kebangkitan sang protagonis. Nasibnya menyedihkan. Setelah saya datang ke sini, saya sangat menyadari bahwa alur cerita tidak dapat diubah. Dan malas untuk memujinya, gunung es yang tak bisa dipanaskan. Tujuan saya hanya satu. Bertahan sampai cerita berakhir. Mendapatkan perjanjian perceraian. Lalu menggunakan tabungan pribadi selama 2 tahun ini. Untuk hidup bahagia setengah sisa hidup. Agar tidak merusak karakter saya. Saya setiap hari dengan tekun memerankan anjing manis yang penuh perasaan. Dia lembur. Saya mengantar makanan. Dia sakit. Saya membuat bubur. Dia mengerutkan dahi. Saya merasa pedih. Berakting sampai saya sendiri hampir muntah. Sedangkan Liu Ruyan selalu memakai ekspresi terima kasih. Tidak perlu lagi. Biarkan wajah mati itu tetap. Sekarang dia mengalami amnesia. Bukankah itu sama dengan sang Tuhan langsung melemparkan sopan santun akhir cerita ke wajahku lebih awal? Hahaha. Aku bebas. Aku akhirnya bebas selama 2 tahun. Apakah kamu tahu bagaimana aku melewati 2 tahun ini? Berakting sampai Oscar pun berhutang padaku sebuah patung emas kecil. Amnesia selektif. Lupa dengan baik. Lupa dengan indah. Lupa sampai berteriak-teriak. Hatiku sedang gila-gilaan membuka sampanye. Namun di wajahku tampak secara tepat kejutan dan rasa sakit. Ekspresi yang tak terduga dan rumit. Aku melangkah maju. Suaraku bergetar sedikit karena kegembiraan. Yan, kamu benar-benar tidak ingat aku? Alis Liu Ruyan yang tebal menutupi sepasang mata cantik. Matanya penuh kewaspadaan dan tidak bersahabat. Bahkan dia berusaha mengerut dan menghindar. Astaga! Dekatlah, aku mengenalmu. Tolong, jaga jarak. Sangat bagus. Rasa tidak suka ini. Penarikan yang otentik dan menyakitkan. Setiap langkah tubuh terasa seolah tidak mampu menahan pukulan besar ini. Dokter di sebelah cepat menghentikannya. Bapak Ye, jangan terlalu bersemangat. Emosi pasien juga penting. Aku menghirup napas dalam-dalam. Dengan mata merah menyala menatap Liu Ruyan. Setiap kata seolah keluar dari sela-sela giginya Liu Ruyan. Karena kamu sudah lupa. Maka pernikahan ini tidak lagi memiliki alasan untuk ada. Suaraku tidak keras. Namun terdengar jelas di seluruh ruangan.
Dokter sangat terkejut dan pucat. Tuan Ye. Sangat tidak boleh. Direktur Liu. Situasi saat ini. Liu Ruyan sendiri juga terkejut. Sepertinya dia tidak menyangka saya akan begitu tegas. Saya tidak memperhatikan mereka, hanya menatap keras Liu Ruyan. Dengan nada putus asa yang hati terluka, berkata perlahan demi perlahan. Besok pukul 9 pagi. Di depan kantor urusan sipil. Aku menunggumu. Kita bercerai. Setelah selesai berkata, saya tidak lagi melihat wajahnya yang terkejut. Dengan cepat berbalik. Dengan langkah yang tegas namun goyah, saya melarikan diri keluar dari ruang perawatan. Saat pintu ditutup, kesedihan di wajah saya seketika menghilang tanpa jejak. Astaga! Di dinding hampir saja tertawa keras. Bercerai? Segera bercerai? Selamat tinggal. COS yang menahan air mata. Saya spesialis masakan 8. Anggur beras buatan saya. Kehidupan santai saya yang mewah. Saya datang. Hari berikutnya, di depan kantor urusan sipil. Saya sengaja memakai pakaian santai yang baru. Seluruh diri saya terasa segar dan cerah. Agar tidak terlalu terlihat tertawa. Saya tidak tidur nyenyak semalaman. Hingga muncul 2 lingkaran hitam di mata. Dipadukan dengan ekspresi lelah yang saya buat sengaja. Terlihat memang agak melankolis karena patah hati. Jam 8.55 menit. Sebuah Bentley hitam tepat waktu berhenti di pinggir jalan. Liu Ruyan turun dari mobil. Dia mengganti pakaian pasien. Mengenakan setelan putih yang rapi. Rambut panjang tergerai. Selain warna wajah yang agak pucat. CEO wanita yang tegas dan berani itu kembali. Dia menatapku. Tatapannya tetap sepenuhnya asing. Hanya saja kini ada sedikit lebih banyak rasa ingin tahu dan kompleksitas dibanding kemarin. Mungkin asistennya atau wanita cantik itu sudah mengubah setelan dasar kami menjadi seorang menantu laki-laki. 2 tahun pernikahan dengan hubungan yang tidak harmonis, pengantar latar belakang yang sangat sempurna. Apakah kamu yakin? Dia berjalan ke depanku. Dengan suara yang dingin menanyakan kepadaku. Memandang ke atas. Dia memaksa tersenyum yang lebih menyedihkan daripada menangis. Kamu bahkan tidak ingat apa artinya lagi? Cepatlah. Nenek sudah jam 9. Jika terus ditunda. Staf harus beristirahat, tanda tangan cepat, lepas cepat. Kamu pergi mencari pria takdirmu. Aku pergi mencari tempat yang lembut bagi diriku. Pandangan Liu Ruyan berhenti di wajahku selama beberapa detik. Akhirnya dia mengangguk. Baik. Seluruh proses berjalan dengan lancar secara luar biasa. Mengambil foto, mengisi formulir, menandatangani, dan menempelkan stempel. Ketika staf menyerahkan buku sertifikat perceraian berwarna merah gelap itu ke tanganku. Aku merasa itu lebih panas di tangan daripada apapun. Aku menggenggam erat jari-jarinya. Karena kuat, menjadi pucat. Aku akhirnya, sialan, keluar dari kantor urusan sipil. Cahaya matahari bersinar cerah. Langit biru terang. Aku menghembuskan napas panjang yang keruh. Merasa belenggu tak terlihat yang menekan selama 2 tahun ini. Pada saat ini hancur sepenuhnya. Udara terasa manis. Liu Ruyan berdiri di sampingku. Sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Aku yang lebih dulu berbicara. Dengan nada yang paling dingin yang bisa kulakukan. Karena CEO Liu sudah bercerai. Lebih baik tidak bertemu lagi. Semoga bahagia. Setelah mengucapkan itu, aku tidak menoleh. Berbalik dan pergi. Menangkap taksi dan meluncur pergi. Aku takut jika aku tinggal 1 detik lagi. Aku akan tak bisa menahan diri tertawa terbahak-bahak. Di dalam taksi, aku melihat pemandangan jalan yang melaju mundur lewat jendela. Akhirnya tak bisa menahan senyum lebar. Wuhu, lepas landas. Langkah pertama. Blokir semua kontak yang memiliki keluarga. Langkah kedua. Pergi. Saya sudah lama menantikan rumah duples di lantai paling atas di Tang Chen Yipin. Langkah ketiga. Mengatur chef pribadi kelas atas.
Malam ini harus ada jamuan lengkap mancuhan. Langkah keempat. Mulai besok keliling dunia. Tidak. Mulai besok berolahraga. 8 otot perut. Manusia duyung, aku datang. Membuat tubuh menjadi baik. Agar dapat lebih menikmati hidup. Saya mengeluarkan ponsel. Dengan cepat memblokir cercaan Liu Ruyan yang sombong. Dan idenya yang mengada-ada. Semua diblokir, dunia menjadi tenang. Waduh. Di kursi, menutup mata. Mulai merencanakan masa depan yang indah. Namun, yang tidak saya ketahui adalah, setelah saya pergi, Liu Ruyan berdiri di depan kantor catatan sipil menatap arah kepergian saya. Terdiam lama tanpa bergerak. Cahaya matahari menyilaukan matanya membuatnya terasa perih. Sebuah rasa sakit tajam yang hebat. Tiba-tiba dari dalam otaknya muncul banyak fragmen yang terlupakan. Seperti banjir yang meluap. Mengalir liar ke dalam pikirannya. Itu saya ketika ia mengalami serangan mak. Dengan canggung membuat bubur untuknya. Sepanjang malam tanpa henti. Itu saya ketika ia diganggu oleh pesaing bisnis. Dengan teknik peretasan yang tak diketahui siapapun. Tanpa suara menyelesaikan masalah lawan. Itu saya pada hari ulang tahunnya. Menyewa seluruh observatorium. Hanya untuk membuatnya melihat meteor yang pernah ia sebutkan selama 2 tahun terakhir. Semua yang ia anggap sebagai usaha sengaja. Yang ia pikir wajar diberikan. Kini kembali muncul dengan sangat jelas. Ternyata dia bukan penjilat. Ternyata dia telah melakukan begitu banyak untukku. Ternyata dia sudah terbiasa dengan hidupnya. Lalu bagaimana aku memperlakukannya dengan dingin, mengabaikannya, seolah itu wajar. Bahkan ketika dia mengajukan perceraian. Tidak ada satupun upaya untuk menahannya. Penyesalan dan ketakutan yang besar. Seketika menghentikan jantung Liu Ruyan. Sakit sampai dia tak bisa bernapas. Dia membuka mata dengan cepat. Warna darah di wajahnya memudar di malam hari. Dia berteriak tanpa suara menyebut namaku. Berjalan terhuyung-huyung ingin mengejar. Tapi di mana lagi bayanganku? Saat itu, sebuah suara yang sangat jelas. Bahkan dengan gema yang riang. Tiba-tiba terdengar di dalam pikirannya. Wuhu, lepas landas. Liu Ruyan terdiam di tempat. Dia kebingungan menatap sekeliling. Asisten menatapnya dengan cemas. Bos Liu. Ada apa dengan Anda? Apakah kepala Anda sakit lagi? Liu Ruyan menggelengkan kepala. Suara itu masih terus berlanjut. Langkah pertama. Blokir semua kontak keluarga Liu. Langkah kedua. Ujian ulang di lantai atas Thomson One yang sudah saya pilih sebelumnya. Langkah ketiga. Pesan chef pribadi kelas atas. Malam ini harus ada jamuan lengkap. Suara ini adalah milik Knight. Jantung Liu Ruyan berdegup kencang. Dia mengeluarkan ponsel dan gemetar menelpon nomorku. Suara bip dingin terdengar di earphone. Pengguna yang Anda hubungi sedang dalam panggilan. Silakan coba lagi nanti. Dia tidak mempercayai hal itu. Mencoba lagi, masih sama. Dia segera mengerti. Saya tidak sedang dalam panggilan. Saya telah memblokirnya. Seperti yang dikatakan suara itu. Memblokir semua kontak keluarga Liu. Ketakutan yang luar biasa. Membuat tangan dan kakinya menjadi dingin. Dia benar-benar pergi begitu saja. Begitu tidak sabar ingin meninggalkanku. Langkah keempat. Mulai besok keliling dunia. Tidak. Mulai besok berolahraga. 8 otot perut. Putri Duyung. Sekarang aku datang. Jaga tubuh dengan baik. Barulah kamu bisa menikmati hidup dengan lebih baik. Suara riang di dalam kepalaku masih terus-menerus merencanakan. Tidak ada masa depan tanpa dia. Liu Ruyan menggigit bibirnya dengan keras. Mencicipi sedikit rasa berdarah. Tidak. Aku tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Kembali ke kantor. Dia memberi perintah kepada asisten. Suara itu mengandung getaran yang bahkan dia sendiri belum sadari.
dengan segala cara mencari makanan malam. Di mana sekarang? Sementara itu, aku sedang berbaring di bathtub apartemen mewah lantai atas Tang Chen Yipin. Minum Lafite tahun 1982. Oubu adalah Longjing Wesley kelas atas. Rumah ini KOP beli dengan uang hasil investasi 2 tahun terakhir. Sudah lama direnovasi, tapi belum pernah punya kesempatan untuk tinggal. Sekarang dia akhirnya menyambut kenyamanan pemiliknya. Ini baru yang disebut tempatnya, sial. Dia kemudian mengambil ponsel. Dia membuka aplikasi kuliner. Mau makan apa malam ini? Buddha Jumps Over the Wall terasa agak keras. Kukus dongsing cukup enak. Tambahkan kepiting. Udang besar kuning dengan tofu ensi sempurna. Saat aku tenggelam dalam hayalan kuliner, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Aku mengerutkan alis. Siapa? Aku baru saja pindah masuk. Bahkan belum memesan makanan delivery. Aku mengenakan jubah mandi dan berjalan ke pintu. Melihat keluar lewat pole. Secara tiba-tiba aku terparalisa. Yang berdiri di pintu ternyata Liu Ruyan. Bagaimana dia bisa berada di sini? Bagaimana dia tahu aku tinggal di sini? Astaga! Roh-roh gelap berhamburan. Bagaimana dia menemukannya? Apakah dia sudah memblokirnya? Tidak benar. Apa yang dia datang untuk? Kita sudah bercerai. Apakah dia datang untuk membagi harta? Tidak, bukan. Perjanjian pranikah ditulis dengan jelas. Aku pergi meninggalkan rumah tanpa apa-apa. Apakah dia sudah memulihkan ingatannya? Pikiran ini membuat hatiku berdebar. Tidak, tidak mungkin. Mana ada kesalahan yang begitu licik ini? Siang hari, kemudian malamnya Liu Ruyan di luar pintu kembali muncul. Aku jelas mendengar ombak kegelisahan di dalam hatiku. Saat mendengar 4 kata, memulihkan ingatan. Tubuhnya bergetar sedikit tanpa terkendali. Dia menghela napas dalam-dalam. Mengangkat tangan, dia menekan bel pintu sekali lagi. Aku menggaruk kepalaku dengan gelisah. Sangat menjengkelkan. Tidak bisa berpura-pura tidak di rumah. Lampunya semua menyala. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Berjumpa? Mengucapkan selamat atas pemulihan ingatanmu. Tapi kita sudah bercerai. Selamat tinggal. Tidak bisa. Terlalu tidak sopan. Dengan tenang, aku mengeluarkan mata aktor utamaku. Aku membersihkan tenggorokanku. Aku merapikan kerah jubah mandi. Lalu membuka pintu. Astaga! Di ambang pintu, aku mengambil pose malas namun tidak sabar sambil mengangkat alis. Melihatnya, Liu berteriak sesuatu. Liu segera memperlebar jarak di antara kami. Gambaran Liu Ruyan berjuang sejenak. Dia menatapku, dan lingkar mata langsung memerah. Mata yang selalu dingin seperti es. Sekarang penuh dengan air mata. Seperti akan pecah seketika. Dia menatapku dengan mantap. Bibirnya bergerak beberapa kali. Namun tidak dapat mengucapkan satu kata pun. Aku menjadi agak terkejut oleh penampilannya. Apa ini sebenarnya? Bukan drama sedih yang keras, kan? Kakak. Kita sudah bercerai. Kamu menampilkan diri seperti istri kecil yang ditinggalkan untuk siapa? Jangan menangis. Kalau kamu menangis, aku agak panik. Apakah ini efek samping amnesia? Emosi tidak stabil? Mendengar suaraku dalam hati. Liu Ruyan menahan air matanya dengan keras, mengembalikannya. Dia tahu bahwa menangis sekarang tidak ada gunanya. Hanya akan membuatnya semakin kesal. Dia menatapku dengan suara serak saat membuka mulut. Aku bisa masuk untuk bermimpi. Aku mengernyitkan alis. Kenapa menolak dan membiarkannya masuk? Lelaki dan wanita sendirian. Aku bukan bercerai. Jika pria dan wanita berada dalam satu ruangan, akan terdengar tidak baik jika tersebar. Selain itu, aku belum memikirkan makan malam. Tidak ada waktu untuk bersamanya, dan sebagainya. Dia tampak agak kurus. Wajahnya juga tidak sehat. Dia juga baru saja mengalami kecelakaan mobil. Kalau tidak,
Biarkan dia masuk untuk minum air. Anggap saja itu kemanusiaan. Rasa peduli Liu Ruyan segera memanfaatkan kesempatan ini. Dia menutupi kepalanya. Tubuhnya terasa panik. Bergetar. Menunjukkan penampilan yang lemah. Kepalaku terasa sedikit pusing. Jika sudah sampai pada tahap ini, jika aku tidak membiarkannya masuk lagi, akan terlihat terlalu tidak manusiawi. Aku menghela napas. Aku berbalik badan memberi jalan, masuklah. Saat Liu Ruyan masuk, dia tampak agak canggung. Dia mungkin tidak pernah menyangka suatu hari akan memasuki wilayah pribadiku dengan identitas mantan istri. Ini adalah gaya dekorasi ruang yang sepenuhnya milikku. Sederhana namun hangat. Namun sebelumnya aku tinggal di villa keluarga Liu. Gaya kamar tamu yang dingin di sana sangat berbeda. Dapur terbuka di ruang tamu lengkap dengan peralatan masak. Terlihat jelas sering dipakai. Dia teringat 2 tahun aku memasak berbagai hidangan untuknya. Namun dia selalu menggunakan kesibukan kerja sebagai alasan. Makan sedikit, dan dada terasa sakit berulang-ulang. Aku mengambil sebotol air mineral dari kulkas. Memberikannya kepadanya. Dengan nada dingin, duduklah. Ada apa? Setelah selesai berbicara. Aku masih butuh istirahat. Cepat selesaikan pembicaraan. Langsung pergi. Jamuan lengkapku masih menunggu. Liu Ruyan memegang air mineral yang dingin. Ujung jari berwarna putih. Dia mengangkat kepalanya. Mata yang kompleks menatapku. Makanan malam. Kita sudah bercerai. Direktur Liu. Aku langsung memotongnya. Bergantunglah. Di atas panggung, kedua lengan melingkari dada, menampilkan sikap resmi. Jika kamu datang untuk membicarakan masalah harta, tidak perlu lagi. Aku tidak mau apa-apa. Puji aku cepat. Puji aku, dokter, cepat. Lalu cepat pergi. Liu Ruyan melihat sikapku yang terburu-buru memutuskan hubungan. Hatiku terasa asam dan getir. Dia tahu aku bukan demi uang. Dia hanya tidak tahu bagaimana memulai berkata bahwa dia telah memulihkan ingatannya. Lalu meminta dia untuk kembali menikah. Dengan sikapnya yang kini setia pada kebebasan. Hanya akan menganggapnya sebagai lelucon. Kenapa dia tidak berbicara? Terdiam? Apakah karena penampilan tampan dan sikap tegasku membuatnya terdiam? Lagi pula penampilanku sekarang. Berbeda jauh dari citra penurut yang dulu lemah. Membiarkannya merasakannya dengan jelas. Itu yang disebut mengabaikan dengan manis. Liu Ruyan mendengarkan monolog narsisiku. Hampir saja roboh. Ternyata dia berpikir seperti itu di dalam hatinya. Dia tiba-tiba merasa kemampuan mendengar hati ini. Mungkin ini kesempatan yang diberikan Tuhan padanya. Akan menjadi fokus untuk mengenalnya. Memberi peluang kembali padanya. Dia menekan campuran perasaan di hatinya. Mengikuti kata-kataku selanjutnya. Aku tidak datang untuk membicarakan harta. Lalu apa itu? Aku mengangkat alis. Liu Ruyan menatapku. Tiba-tiba berkata satu kalimat. Membiarkan aku mengucapkan kata-kata yang kupikirkan. Aku bisa menteramu makan setiap saat. Apakah dia mengundangku ke jamuan berbahaya? Apa sebenarnya niatnya? Mungkinkah dia ingin membeli diriku dengan satu jamuan? Membiarkanku kembali menjadi beban kerja. Itu hanya hayalan indah. Saya makan malam ini sampai kelaparan. Melompat dari sini. Tidak mungkin lagi memakan sepotong nasi darimu, Liu Ruyan. Liu Ruyan menatapku. Tatapan yang tiba-tiba waspada. Ada sedikit imajinasi di hati. Dan juga agak menyedihkan. Dia melembutkan suaranya. Dengan sedikit kerentanan dan rayuan yang bahkan dia sendiri tidak sadari. Anggap saja ini makan perpisahan. Berpisah baik-baik memang harus ada satu kali makan. Saya tahu sebuah restoran pribadi yang membuat Buddha Jampol sangat enak. Pupil saya bergetar melihat Buddha Jampol. Bagaimana dia tahu? Saya tadi sedang memikirkan Buddha Jampol. Astaga. Kebetulan? Atau dia memasang kamera pengintai di ponsel saya?
Tidak mungkin. Ponsel saya penuh dengan perasaan. Mungkinkah ini yang disebut hati yang terhubung dalam legenda? Ugh. Saya tidak ada apa-apanya dengan dia. Hati yang terhubung. Tapi saya sangat ingin makan Buddha jambol. Di dalam hati saya sedang berperang antara manusia dan dewa. Akalku memberitahuku. Harus menolak. Wanita ini sangat mengancam. Namun perutku mengeluarkan suara gurgle yang jujur. Liu Ruyan menatapku. Ekspresi wajah yang berubah-ubah tak terduga. Serta jelas mendengarkan pergulatan batinku. Sudut bibirnya mengangkat lengkungan halus yang tak terlihat. Dia melanjutkan serangan dengan kemenangan. Makanan kukus mereka. Ikan kerapu timur bintang dan kepiting. Udang besar kuning juga satu porsi. Saya merasa diserang dengan tembakan yang tepat. Setiap hidangan tumbuh di atas simbah saya. Dia pasti datang dengan persiapan. Wanita ini terlalu menakutkan. Menyelesaikannya tapi tetap tidak pergi. Itu masalah. Pergi? Saya sama dengan memberi dia kesempatan. Tidak pergi. Buddha jambol milikku. Kerapu timur bintang milikku menatapku. Wajah yang kusut hampir terasa seperti dipelintir bersama. Rasa berat di hati Liu Ruyan karena mengembalikan ingatan. Ternyata menghilang cukup banyak. Ternyata dia begitu ceria di dalam hati. Dia memutuskan menyalakan api di rumah. Jika kamu tidak ingin makan di luar, aku akan meminta mereka mengirimkan koki ke tempatmu untuk memasak. Itu juga bisa. Aku tiba-tiba mengangkat kepala melihat dia mengirimkannya ke rumahku untuk dimasak. Bukankah itu berarti aku tidak perlu melihat apa-apa? Dan bisa menikmati jamuan lengkap? Jahanam? Dia menggunakan cara seperti ini, terlalu keji. Tapi aku benar-benar tidak bisa menolak diriku. Aku berjuang selama setengah menit penuh. Akhirnya di bawah godaan makanan lezat. Akal sehatku sepenuhnya runtuh. Aku membersihkan tenggorokanku. Mempertahankan sikap dingin di permukaan. Karena Liu Song begitu tulus. Maka aku akan menolak dengan tidak hormat. Kirimkan alamatnya kepadamu agar mereka datang langsung. Setelah berkata itu, aku berbalik dan pergi. Takut dia melihat sudut mulutku yang hampir tersenyum di belakang telinga. Liu Ruyan menatap bayangan belakangku. Akhirnya menampilkan senyum tulus pertama malam ini. Menyelesaikan les privat kelas atas dengan kecepatan luar biasa dalam kurang dari 1 jam. Dapur luasku menjadi sangat sibuk. Sementara aku dan mantan istriku Liu Ruyan duduk di sofa ruang tamu. Saling menatap tanpa kata. Suasana menjadi sangat canggung. Aku mengambil ponsel. Berpura-pura mengurus pekerjaan. Padahal sebenarnya sedang mencari game baru di sekitar dengan tergesa-gesa. Game ini memiliki peralatan yang bagus. Dan lokasinya juga dekat. Besok aku akan mengurus kartu keanggotaannya. 8 otot perut. Garis sirip duyung. Aku datang. Setelah aku membentuk tubuh sempurna, aku akan berlibur ke pantai. Pasti akan ada banyak gadis seksi yang berkilau. Pada saat itu aku akan mencari wanita berkulit putih, cantik, dan kaki panjang. Dengan kepribadian yang lembut dan manis. Yang suka manja. Aku sedang membayangkan masa depan dengan bahagia. Tiba-tiba aku merasakan tatapan dingin yang dilemparkan dari sekitarku. Saat aku mengangkat kepala, aku menatap langsung Liu Ruyan. Matanya yang dalam. XML. Translate_text. Dia menatapku dengan tatapan yang tidak pasti. Di matanya ada perasaan yang tidak bisa aku jelaskan. Sedikit seperti rasa sedih yang melankolis. Hatiku berdebar kencang. Kenapa dia menatapku begitu? Ada sesuatu di wajah.
Mau tidak? Dia belum selesai berbicara. Aku langsung memotongnya. Tidak perlu. Aku sudah menemukannya. Bercanda saja, ikutmu ke gym yang sama. Apakah aku masih bisa menjalani hari bersih? Aku tidak mau melatih kaki. Saat mengangkat kepala, aku melihat wajahmu yang seperti gunung kebugaran, mengganggu pertumbuhan ototku. Hatiku sangat lelah. Mengejar pria ini rasanya lebih sulit daripada menutup kesepakatan senilai ratus miliar. Saat itu, suara koki terdengar dari dapur. Makan malam tuan dan direktur sudah siap. Mataku bersinar. Aku meluncur dan langsung berdiri. Makan dimulai. Makan dimulai. Melihat ekspresiku yang tampak sangat tidak sabar. Menggelengkan kepala dengan tak berdaya. Lalu ia juga berdiri. Di atas meja terdapat lebih dari 10 hidangan mewah yang tersaji penuh. Warna, aroma, dan rasa semuanya sempurna. Jari telunjukku bergerak, dan aku bersama mencoba bersikap dingin. Mengambil sumpit dan mulai menyantap potongan besar. Enak. Sup Buddha jambol ini sangat lembut dan kenyal, luar biasa. Kematangan seperti di Tokyo, tepat sekali. Ikan segar dan lembut. Mencair di mulut. Aku makan dengan sangat menikmati. Sebenarnya aku menganggap di seberang sebagai udara. Apa selera? Dia hanya diam-diam menatapku saat aku makan. Wajahnya menunjukkan kepuasan penuh. Perasaannya terasa aneh tanpa alasan. 2 tahun terakhir. Dia tampaknya belum pernah makan bersama dengan tenang seperti sekarang. Dia selalu sibuk. Selalu ada pekerjaan yang tak kunjung selesai. Berkas yang tak pernah selesai dibaca. Dia telah melewatkan terlalu banyak. Makan perlahan, tidak ada yang merebutmu. Dia tak dapat menahan diri untuk berbicara. Suara itu membawa kelembutan yang bahkan dia tidak sadari. Aku mengangkat kepala setelah gerakan satu suapan. Aku bingung menatapnya, apa yang terjadi padanya hari ini. Begitu aneh, dia dulu mengundangku makan. Lagi-lagi peduli. Apakah kecelakaan mobil membuat otaknya rusak? Karakternya semua berubah. Atau ini adalah taktik baru yang buruk darinya? Pertama coba lembutkan dengan kehangatan. Lalu biarkan aku kembali menjadi sapi. Melembutkan hati wanita. Kau tidak akan berani mengeluarkan suara bersuara dingin. Letakkan sumpit. Gunakan serbet untuk mengelap mulut. Aku sudah kenyang. Terima kasih banyak atas sambutan dari Direktur Liu. Jika tidak ada urusan lain, kau bisa pergi. Perintah mengusir tamu menakutkan tanpa ampun. Hati Liu Ruyan kembali ditusuk. Dia melihat seluruh meja penuh dengan makanan yang hampir tidak bergerak. Lalu melihat mataku yang kembali merah karena makan larut malam. Apakah kita harus begini? Tiba-tiba aku membalas pertanyaan kepada bos Liu. Kita sudah bercerai. Tolong akui fakta ini. Liu Ruyan menatapku dengan tajam. Tiba-tiba dia melihat sebuah majalah yang terletak di sampingku. Itu adalah majalah perjalanan. Di dalamnya memperkenalkan sebuah kota kecil di Eropa Utara yang sangat tidak dikenal. Sebuah kilatan ide muncul di kepalanya. Tiba-tiba teringat sesuatu. Beberapa hari sebelum kecelakaan mobilnya. Dia tidak sengaja mendengar aku menelepon di ruang belajar. Sepertinya sedang memesan tiket pesawat ke kota itu. Saat itu dia tidak memperhatikan. Sekarang bila dipikirkan kembali. Saat ini dia sudah merencanakan rute pelarian jauh sebelumnya. Namun pada saat itu, suara hatiku juga tepat waktu muncul di pikirannya. Mengingat perut sudah kenyang dan minum cukup. Besok berangkat ke Finlandia untuk melihat aurora. Tiket dan hotel yang sempurna sudah dipesan. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Hati Liu Ruyan tenggelam ke dasar lembah. Dia benar-benar tidak ingin berhubungan lagi dengannya bahkan 1 menit pun. Keesokan harinya. Di bandara aku membawa kacamata hitam dan masker. Membawa koper. Dengan santai bersiap melewati pemeriksaan keamanan. Saat aku menyerahkan paspor kepada petugas. Sebuah sosok yang familiar tiba-tiba muncul. Di sampingku. Betapa kebetulan. Pak Ye, kamu juga pergi ke Finlandia.
Aku menoleh dan melihat Liu Ruyan. Orang dengan riasan yang halus itu. Hampir membuat mataku melotot. Dia memakai mantel berwarna krem. Di sampingnya ada koper yang sama dengan milikku. Sambil tersenyum lebar menatapku. CEO wanita es ternyata tertawa padaku. Otakku terhenti selama 3 detik. Astaga, astaga, astaga. Bagaimana dia bisa di sini? Bagaimana dia tahu aku akan pergi ke Finlandia? Dia mengikutiku, tidak benar. Dia sudah tahu sejak kemarin. Majalah itu dia lihat kemarin di majalah wisata di mejaku. Manajer baru ini? Dia mengajakku makan kemarin hanyalah kebohongan. Tujuannya hanya untuk menyelidiki jejakku. Aku memang terlalu ceroboh. Ternyata satu kali makan saja membuatku terjebak. Di dalam hatiku, aku meraung keras. Namun wajahku tetap tenang. Aku mengambil kembali pasporku. Memandangnya dengan dingin. Pak Liu. Kupikir ini bukan kebetulan, kan? Liu Ruyan berkedip. Dengan wajah tak bersalah. Perusahaanku memiliki proyek di Finlandia yang perlu aku survei. Tiket pesawat sudah dipesan jauh-jauh hari oleh asisten. Aku juga tidak tahu kenapa kamu percaya pada omong kosong itu. Kau, perempuan tua jelek, sangat jahat. Kapan grup Liu memperluas bisnisnya ke Skandinavia? Bagaimana aku tidak tahu? Sambil terus mengarang. Aku tersenyum sinis, ya? Itu memang kebetulan. Tapi Pak Liu, tenanglah. Jadwal kami seharusnya tidak akan bertemu sama sekali. Setelah selesai, aku menarik koperku dan tanpa menoleh kembali berjalan menuju pintu pemeriksaan keamanan. Liu Ruyan menatap bayangan belakangku. Mendengarkan keluhanku di dalam hati. Tidak hanya tidak marah. Justru merasa agak lucu. Dia perlahan-lahan mengikutiku dari belakang. Dan masuk ke dalam jalur pemeriksaan keamanan. Naik pesawat. Aku terkejut. Posisi Liu Ruyan ternyata tepat di sampingku di kelas 1. Hanya kami berdua. Aku menatapnya dan merasakan pelipisku berdebar-debar. Rohnya tak mau pergi. Ternyata memang disengaja. Dia sebenarnya mau apa? Jangan bercanda lagi mengejar suami sejauh 1000 mil. Dia sekarang dalam keadaan amnesia. Sama sekali tidak ingat aku. Apakah dia memiliki ketertarikan aneh pada mantan suamiku yang meninggalkannya? Liu yang duduk di sampingku. Dengan elegan mengikat sabuk pengaman. Dengan jelas dia mendengar keluhan terakhirku. Pipinya berubah tak terduga. Menjadi merah sebentar. Apa itu doan? Dia hanya ingin mengembalikan mantan suaminya. Meskipun sekarang sudah menjadi mantan suami. Seluruh penerbangan terasa lama. Aku memakai penutup mata dan headphone, menutup mata untuk beristirahat. Jelas tidak ingin berkomunikasi dengannya. Liu Ruyan juga sangat tenang. Tidak menggangguku. Dia hanya memiringkan kepalanya. Memanfaatkan cahaya yang masuk lewat jendela samping. Menyelidiki aku secara diam-diam. Bulu matanya sangat panjang. Hidungnya tinggi. Bibirnya tegas. Bentuknya juga sangat menarik. Dulu kenapa aku tidak menyadari betapa tampannya dia? Dia sedang terpaku pada perasaanku. Lalu teringat kembali. Tidak bisa tidur. Sedikit lapar. Makanan pesawat sangat tidak enak. Tiba-tiba ingin makan kue istri. Namun di dalam tidak ada jenis istri itu. Liu yang terkejut melihat kue istri. Dia segera menekan bel layanan. Memanggil pramugari. Dengan suara pelan menanyakan apakah ada camilan di pesawat. Pramugari dengan sopan menyatakan. Kelas 1 hanya dilengkapi dengan hidangan utama dan beberapa kacang kecil. Liu Ruyan agak kecewa. Namun dia tidak menyerah. Dia berpikir sejenak. Kepada pramugari berkata,
Lagi pula dia akhirnya melakukannya untukku. Kalau saja aku menolak. Bagaimana kalau dia menangis lagi? Wanita memang merepotkan, Liu Ruyan. Mendengarkan hatiku berdegup kencang. Benar-benar telapak tanganku berkeringat. Dia takut aku benar-benar menolak dengan wajah dingin. Mereka takut saat aku ragu-ragu. Di sebelah sana tiba-tiba terdengar suara yang tidak selaras. Ini bukan Liu Liu. Aku benar-benar menoleh dan melihat. Seorang yang memakai kemeja berbunga. Mengenakan rantai emas besar. Pria berpenampilan berkilau berdiri di samping kami. Dengan wajah penuh kegembiraan menatap Liu Ruyan. Aku mengenalnya, Jiang Ying. Seorang anak kaya yang terkenal sombong. Juga musuh bisnis Liu Ruyan. Selalu berusaha mengusik sudut grup Liu. Dalam versi aslinya. Orang ini tidak pernah kehabisan membuat rintangan bagi saya. Pandangan Jiang Ying berkeliling antara Liu Ruyan danku. Akhirnya berhenti pada diriku. Matanya penuh dengan penghinaan dan sinis. Dia pasti mantan suami Liu Zong yang legendaris. Kata orang dia adalah penumpang gratis. Tak kusangka setelah bercerai dia masih bisa bepergian kelas 1 bersama Liu Zong. Memang tidak kurang kemampuan. Suaranya tidak terlalu keras atau lemah. Tepat cukup untuk didengar orang di sekitarnya. Aku belum sempat bicara. Wajah Liu Ruyan langsung menjadi dingin. Jiang Ying, jaga mulutmu. Suaranya seperti es yang retak. Aduh. Jangan marah, Liu Zong. Jiang Ying tersenyum lebih sinis. Aku penasaran mengapa seorang pria yang kau tolak masih berani mengganggu Pak Ye. Sebagai manusia, harus ada sedikit kesadaran diri. Kamu setuju, kan? Sial. Dari mana sih orang bodoh ini muncul? Hari pertama rencanaku untuk santai sudah ketemu semacam lalat ini. Benar-benar bikin marah, sudahlah. Malu berdebat dengannya. Mengganggu moodku saat makan kue. Aku malas memperhatikannya. Langsung mengambil sepotong kue isian perempuan dan memakannya. Kulitnya renyah. Isinya manis, harum, dan lembut. Rasanya ternyata cukup enak. Melihat saya dengan sikap yang sama sekali tidak menganggapnya penting. Wajah Jiang Ying seketika memerah seperti hati babi. Dia merasa harga dirinya ditantang. Kamu sialan, tuli apa? Saya sudah bicara denganmu. Dia dengan keras menepuk meja. Menunjuk hidung saya sambil memaki. Saya perlahan menelan kue yang ada di mulut saya. Saya mengangkat kelopak mata menatapnya. Kami tidak menghitung. Jangan panggil aku, bos, lagi. Kedua, anjing bagus tidak akan jatuh lagi. Kau memengaruhiku. Jiang Ying begitu marah tubuhnya bergetar. Saat dia hendak meledak. Seorang pria berpakaian setelan yang tampak seperti asisten berlari terburu-buru cepat. Menyela di telinganya dengan beberapa bisikan. Wajah Jiang Ying seketika berubah drastis. Dari marah menjadi ketakutan. Dia menatap saya dengan tak percaya. Lalu menatap Liu Ruyan. Matanya penuh ketakutan. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Dia berteriak tanpa suara. Kemudian di tengah tatapan terkejut orang banyak. Dia langsung terjatuh dan berlutut di tanah. Tuan Ye. Maaf. Aku tidak mengenali kebesaran. Aku tidak tahu proyek itu milik Anda. Aku memohon Anda mengampuni saya. Ampuni saya kali ini. Proyek apa? Aku dengan wajah kebingungan menatap Jiang Ying yang berlutut. Melihat pertunjukan apa ini yang pura-pura menjadi korban. Apa proyek yang aku miliki? Proyek terbesarku hanyalah rencana, berbaring santai, ku. Liu Ruyan juga terkejut. Tapi dia cepat menyadari. Dia melirik ponsel yang saya letakkan di atas meja. Layar masih menyala. Di atasnya ada antarmuka aplikasi saham. Dan tepat ketika saham perusahaan Jiang Ying tiba-tiba mulai jatuh curam tanpa peringatan. Dalam beberapa menit, puluhan miliar menguap. Dan dalang di balik semua ini adalah Zhang Qi, spesialis yang kini sibuk di dalam negeri. Kemungkinan Zhang Qi melalui suatu saluran mengetahui bahwa saya diganggu di pesawat.
Mengangguk. Saat saya sedang bersiap mengambil kartu kamar. Berjalan mendekat. Halo. Saya juga ingin satu kamar. Petugas resepsionis perempuan dengan rasa bersalah berkata padanya. Maaf. Nyonya. Rumah kaca kami sudah penuh terisi. Terkejut. Saya sangat senang di dalam hati. Hahaha sudah penuh. Lihat bagaimana kamu akan mengikutiku, semoga langit membantu aku. Malam ini akhirnya saya bisa sendirian dengan tenang menonton aurora. Mendengarkan suara hati saya. Mengatupkan gigi. Dia menoleh ke arah saya. Dengan nada tawar-menawar dia berkata. Makanan malam. Bisakah kamarmu dibagi setengah untuk saya? Saya bisa membayar 2 kali lipat harga. Saya menatapnya seperti menatap orang bodoh. Apakah kamu pikir saya kekurangan uang? Kekurangannya memang 2 kali lipat harganya. Mendengarnya sangat menggoda. Kamu harus memiliki integritas. Tidak boleh membungkuk untuk Wu Doumi. Tapi dia memberi begitu banyak menatap saya. Ekspresi di wajahnya beralih antara tidak menyerah dan mata yang melihat uang. Di dalam hati terasa aneh tapi menyenangkan. Dia memutuskan menambah taruhan 10 kali lipat. Dia berkata dengan tenang. Saya menghirup udara dingin. Astaga. 10 kali lipat. Wanita ini gila. Hanya 1 malam saja. Sudah kan? Uang ini tidak akan didapat lagi. Bagaimanapun rumah kaca itu sangat besar. Dia hanya perlu tidur di sudut sofa. Kesepakatan orang jahat dalam diri saya sudah mulai menghitung uang. Wajah tetap dengan ekspresi yang memaksa. Karena begitu tulus. Baiklah. Tapi kita harus membuat 3 aturan. Kedua. XML. Translate_text. Saya berbicara. Ketiga. Tidak boleh masuk ke wilayah saya. Lebih dari 1 meter Liu Ruyan. Mengangguk tanpa ragu saja. Lalu. Di dalam pandangan siswi resepsionis hotel yang terkejut ternganga. Aku dan mantan istriku pun hidup bersama seperti ini. Pemandangan rumah kaca memang luar biasa. Seluruh langit berbintang dan gunung bersalju di kejauhan terlihat jelas. Aku berbaring dengan nyaman di tempat tidur sambil meminum sampanye yang diberikan hotel menunggu aurora muncul. Sementara Liu Ruyan memeluk sebuah bantal, menyusut dengan sedih di sofa sudut. Aku diam-diam meliriknya. Ternyata dia memang patuh. Biarkan dia tidur di sofa, biarkan dia tidur di sofa. Namun sofa ini tampaknya agak kecil. Dia yang tingginya sekitar 1,7 meter tidur tergantung. Pasti tidak nyaman. Kalau terkena flu, bagaimana? Nanti bukannya merepotkan saya untuk merawatnya. Sudahlah, sudahlah. Sofa berbelas kasih. Biarkan dia tidur di setengah lain tempat tidur. Bagaimanapun padurku besar, aku bersihkan borongku. Dengan nada sangat tidak sabar, aku memulai. Hei. Tidurlah di sofa yang dingin. Liu Ruyan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya berkilau menatapku. Aku merasa agak tidak nyaman karena dia menatapku. Aku cepat menambahkan. Jangan salah sangka. Aku hanya takut kamu flu. Menular ke aku. Kamu tidur di sana jangan terlalu dekat. Aku menggambar garis tak terlihat di tengah tempat tidur. Liu Ruyan mengangguk patuh. Dia memeluk bantal dan memanjat ke tempat tidur. Dengan hati-hati, dia berbaring di tepi tempat tidur. Malam semakin dalam, jauh dariku. Di sekitar hening total. Aku menunggu setengah hari. Aurora belum muncul. Justru terasa mengantuk. Saat aku setengah mengantuk hampir. Aku memutar badan. Ingin melihat apa yang terjadi padanya. Dengan cahaya bintang yang lemah. Aku melihat Liu Ruyan menutup matanya. Alisnya berkerut ketat. Keringat dingin menutupi seluruh dahi. Mulutnya masih bergumam. Katanya, jangan pergi. Maaf, makanan larut malam. Dia sedang mengalami mimpi buruk. Dan dalam mimpi itu dia terus memanggil namaku. Hatiku tiba-tiba menjadi lembut tanpa alasan.
Aku menghela napas. Mengulurkan tangan. Secara tak terkira, kuusap punggungnya dengan lembut. Seperti dulu ketika dia sesekali susah tidur. Aku pernah melakukannya berkali-kali. Orang yang kukepalkan terasa terhibur. Secara perlahan berhenti gemetar. Alisnya pun melonggar. Tanpa sadar, dia menggesek ke arahku. Seperti kucing kecil yang mencari kehangatan. Tubuhku menjadi kaku. Rasa hangat dan lembut terasa. Menyusup melalui pakaian tidur tipis. Membawa aroma khasnya yang segar. Seketika menyalakan api di dalam tubuhku. Astaga. Jangan menggesek lagi. Aku adalah pria biasa. Tidak tahan dengan ujian seperti ini. Amitabha. Bentuk adalah kekosongan. Kekosongan adalah bentuk. Aku berbaring kaku. Setiap gerakan. Tak berani menggerakkan pikiran, sambil mengucapkan mantra segar secara gila. Dan tepat pada saat itu, sebuah pita cahaya hijau yang memukau muncul tiba-tiba di langit. Aurora muncul. Seluruh rumah kaca diterangi oleh cahaya yang seperti mimpi itu. Liu Ruyan yang kukepalkan juga terbangun dengan terkejut. Dia membuka mata. Menatapku dengan kebingungan, begitu dekat. Lalu mengangkat kepala melihat aurora di luar jendela. Sekali waktu tidak dapat membedakan apakah itu mimpi atau terjaga. Aku melihat matanya yang dipenuhi cahaya aurora berkilau. Mendengar detak jantungku yang seperti tulang rusuk. XML. Translate_text. Pikiran saya kosong total. Selesai, sepertinya ada sedikit berdebar. Siapa sebenarnya bos baru ini? Aku melihat dengan sikap tenang seolah-olah dia hanya datang bekerja. Mendengarkan pikiran sejatinya. Sungguh membuat kepalaku terasa sangat berat. Dia berkata, dia ingin menjadi bagian keuangan perusahaan game. Pasti membutuhkan orang yang dapat dipercaya. Meskipun Zhang mampu. Tapi bagaimanapun dia tetap pria. Banyak hal yang tidak praktis. Aku akan membantu mengelola uangnya. Dia bisa tenang melakukan apa yang ingin dia lakukan. Setelah perusahaan berjalan lancar, kita menghabiskan waktu bersama siang dan malam. Perasaan pasti akan memanas. Saat itu, pernikahan kembali akan menjadi hal yang alami. Aku benar-benar nakal kecil. Aku bersemangat. Kau si hantu kepala besar. Siapa yang mau menikah kembali denganmu? Aku menarik napas dalam-dalam dan memanggil ke kantorku. Aku tidak mengerti. Apa maksudmu ini? Aku langsung ke intinya. Di sini tempatku kecil tidak cukup untukmu. Yang megah, duduk di depanku. Dengan sikap yang anggun. Tertawa sambil berkata. Aku hanya datang melamar posisi direktur keuangan. Resume dan kemampuan memenuhi persyaratan perusahaan. Tidak punya alasan untuk menolak. Aku terdiam sejenak. Resumenya, jangan hanya menganggap perusahaan kecilku ini. Bahkan untuk perusahaan Fortune 500 pun cukup memadai. Sebenarnya aku tidak punya alasan untuk menolak. Tapi aku memang ingin menolak. Bekerja di perusahaan yang sama dengan mantan istri. Selalu bertemu, baik melihat ke atas maupun ke bawah. Bagaimana aku bisa menjalani hari seperti ini?
Karyawan gadisku dan sekretaris cantikku memiliki dia, sang Buddha besar. Siapa yang berani datang ketika dia menguasai? Mendengarkan jeritan hatiku. Sudut bibirnya sedikit mengangkat. Berpikir manis. Dengan kehadiranku. Tidak ada gadis seksi yang berani mendekat. Dia mengambil sebuah dokumen dari tasnya. Mendorongnya ke depanku. Ini adalah rencana keuangan perusahaan untuk 3 tahun ke depan yang saya buat. Lihat dulu. Aku menundukkan kepala dan melihat. Pupil mataku kembali menyusut tajam. Dokumen rencana ini dibuat dengan sangat detail. Sangat visioner. Mengubah semua ide liar yang masih berada di kepalaku. Menjadi sesuatu yang dapat dieksekusi. Dengan rencana yang memiliki proyeksi keuntungan yang jelas. Bahkan lebih menyeluruh daripada yang aku bayangkan. Astaga. Keren banget. Tidak heran dia CEO perempuan. Kemampuan bisnisnya melampaui aku 10 kali lipat. Dengan dia, aku rasa aku benar-benar bisa bersantai. Hanya perlu menghasilkan ide saja. Sial. Lagi-lagi dia memikatku dengan kemampuannya. Hatiku bergelut. Namun wajahku tetap tenang. Aku mengembalikan dokumen itu. Rencana tersebut memang bagus. Tapi Pak Liu, aku masih tidak bisa menggunakannya. Mengapa dalam tatapan Liu Ruyan ada sekilas rasa terluka? Aku melihatnya mengucapkan tiap kata dengan lambat. Karena aku tidak ingin mencampur adukan urusan pribadi dan pekerjaan. Kita sudah bercerai. Aku berharap ke depannya kita tidak akan memiliki interaksi dalam pekerjaan maupun secara pribadi. Itu batasanku. Setelah mengatakannya, aku berdiri. Jalan ke jendela. Tidak lagi melihat ke dalam kantor dia yang terdiam lama. Saat aku mengira dia akan menyerah. Suara Liu Ruyan kembali terdengar. Dengan getaran yang hampir tak terasa. Bagaimana kalau aku bukan Liu Ruyan? Aku mengerutkan alis. Berbalik melihatnya, dia berdiri. Langkah demi langkah mendekat ke depanku. Mata elangnya yang cantik penuh dengan air. Kalau aku hanya seorang wanita biasa bernama Ahyan yang menyukainya. Yang ingin melakukan sesuatu untukmu. Maukah kau memberi aku kesempatan? Suara itu lembut. Dengan sedikit kerendahan hati. Aku melihat wajahnya yang begitu dekat, penuh kerentanan dan kasih sayang. Jantungku kembali berdegup kencang tanpa kontrol. Pada akhirnya Liu Ruyan tetap meninggalkanku tanpa bisa menolak. Sebagai Ratu Es yang dulu begitu tinggi. Letakkan semua kesombongan dan sikap tinggi itu. Saat memohon kepadamu dengan sikap yang begitu rendah hati. Setiap pria pasti tidak bisa mengucapkan kata, tidak. Sudahlah, sudahlah. Ternyata mengundang seorang dewa kembali. Normal? Selama dia tidak membuat keributan apapun. Tenang saja menjadi direktur keuangan. Aku akan menganggap dia tidak ada. Begitulah cara aku menghibur diri. Namun, faktanya membuktikan. Aku terlalu sederhana dalam berpikir. Liu Ruyan tidak hanya tinggal. Tetapi dengan cara yang halus dan tak terdengar, ia sepenuhnya menyerbu hidupku. Setiap pagi dia datang setengah jam lebih awal ke kantor. Menyiapkan untukku. Kopi seduh manual yang baru digiling dan sandwich favoritku. Siang. Saat aku masih bingung mau pesan makanan apa. Dia sudah membawa kotak makan yang cantik. Membuka 4 lauk 1 sup di kantorku. Kombinasi daging dan sayur. Nutrisi seimbang. Semua sesuai selera yang kusukai. Sore hari dia tepat waktu mengirimkan teh sore. Kadang-kadang kue kering buatan tangannya. Kadang-kadang buah potong. Apakah dia ingin menggunakan makanan lezat untuk merusak tekadku? Menyebalkan. Lagi-lagi dia mengendalikan wanita sial itu. Kenapa dia begitu mengerti perutku? Karyawan di perusahaan melihat ratu bisnis yang dulu tak terjangkau. Sekarang seperti wanita panggung kecil. Berkeliling di sekitar CEO Ye yang seperti naga yang hanya terlihat kepalanya. Rahangnya hampir lepas. Apakah CEO Liu Jinghao hari ini mengirimkan bekal penuh cinta ke CEO Ye? Apakah CEO Liu Jinghao hari ini lagi memakai warna yang disukai CEO Ye? Kapan CEO Liu Jinghao dan CEO Ye akan menikah lagi? Topik-topik itu menjadi gosip paling panas di ruang istirahat perusahaan.
Dan aku berada dalam siksaan manis ini. Sambil menikmati perawatan detail dari Liu Ruyan. Sementara di hati aku terus mengeluh. Mempertahankan keras kepalaku yang terakhir. Sore itu, aku sedang bermain game di kantor. Apakah sedang menguji lampu game baru yang kami kembangkan? Liu Ruyan mengetuk pintu masuk. CEO Ye. Rencana kegiatan tim perusahaan bulan depan sudah keluar. Lihat dulu kemana yang lebih cocok. Saya tidak mengangkat kepala. Kalian yang tentukan. Saya tidak ada keberatan. Acara team building sebaiknya pergi ke tempat yang ada pantainya. Tempat yang ada gadis-gadis seksi. Pantai bikini, saya datang. Saya sedang berhayal dengan perasaan bahagia. Suara Liu Ruyan terdengar pelan-pelan. Saya melihat beberapa tempat. A. B. Ada juga basis pendidikan revolusi merah di kota C. Menurutmu yang mana lebih baik? Saya tiba-tiba mengangkat kepala dari depan komputer. Dengan tidak percaya, saya melihat dia memamerkan pantai-pantai saya. Bikini saya? Liu Ruyan mengangguk dengan wajah tak bersalah. Benar. Saya rasa beberapa tempat ini semua cukup bermakna. Bisa sekaligus menenangkan tubuh dan pikiran. Juga dapat mengasah perasaan. Bisa juga melakukan pendidikan patriotik. Satu tindakan tiga keuntungan. Saya tidak percaya padamu. Kamu memang sengaja. Kamu tidak mau saya melihat gadis-gadis seksi. Saya marah sampai hampir memeras mouse hingga hancur. Liu Ruyan melihat saya dengan wajah marah. Sambil tertawa dalam hati. Bertarung dengan saya. Kamu masih agak belum berpengalaman. Dia menaruh rencana di meja saya. Lalu kamu dulu lihat saya keluar untuk bekerja. Setelah berkata, dia berbalik dan berjalan menuju pintu. Seakan teringat sesuatu. Berbalik dan memberi saya senyum manis. Senyuman itu di bawah sinar matahari sore membuat mata saya berkelip. Omong-omong. Mendengar bahwa villa pemandian air panas itu memungkinkan mandi bersama pria dan wanita. Setelah berkata, dia menutup pintu dan pergi tanpa menunggu reaksi saya. Saya terdiam di tempat. Di kepala saya hanya tersisa 4 kata, mandi bersama pria dan wanita. Berulang terus-menerus mandi bersama. Bukankah itu berarti saya bisa melihat Liu Ruyan mengenakan pakaian renang? Bikini CEO Gunung Es. Astaga. Berpikir saja sudah merangsang aku. Apakah terasa aliran panas yang langsung mengalir ke kepalamu? Darah Li hampir tak mengalir keluar. Aku mengambil rencana di atas meja. Tanpa berpikir sama sekali. Langsung memutuskan. Lalu pergi keluar pintu villa pemandian air panas. Bersandar pada dinding. Mendengarkan sudut hati saya. Menampilkan senyum seperti rubah yang berhasil melaksanakan rencananya. Kau masih belum bisa menangkapku? Ah. Selamat datang, beri ah. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang.